Oke, selamat datang kembali di YouTube channel saya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Iqbal Farhan Syuhada. Saya seorang web programmer. Selama ini saya sudah membuat lebih dari 10 aplikasi atau web profile. Eh, Bahasa utama saya yaitu PHP. Kadang juga membuat project dengan JavaScript atau beberapa project ada yang membuat sebuah mobile apps. Oke, di video ini merupakan video awal dari playlist kedua saya. Playlistnya berjudul Basic Pemrograman PHP. Jadi eh, di playlist ini kita akan coba untuk membuat tutorial atau pengenalan untuk bahasa pemrograman PHP untuk teman-teman yang baru mau mulai mm, belajar tentang bahasa pemrograman PHP. Oke. Nah, di sini ini artikel yang saya buat sendiri. Eh, Website ini dibangun dengan menggunakan PHP dengan framework Laravel. Oke. Di video ini kita akan bahas tentang pengenalan PHP, apa itu PHP dan mengapa PHP itu penting. Ya, PHP itu merupakan panjangan dari PHP Hypertext Preprocessor. Jadi di depannya PHP, P ini merupakan PHP. Ya, kita nggak tahu kenapa dibuat singkatannya seperti itu. PHP ini merupakan bahasa pemrograman yang sering digunakan untuk pembangunan web. Jadi sejak pembangunan web awal-awal, uh, bahasa yang dipakai itu HTML doang, HTML dan CSS. Tapi sebenarnya itu bukan bahasa pemrograman ya. Kemudian muncul PHP yang merupakan bahasa server side. Jadi di web itu ada dua jenis, ada yang client side, ada yang server side. Kalau yang client side itu dia diprosesnya di dalam browser. Browser teman-teman kayak Chrome, Mozilla, Microsoft Edge, Brave, Opera, dan lain-lain. Sedangkan kalau server side, dia dijalankan di server kemudian dikembalikan ke klien atau ke browser teman-teman seperti itu. Yang dirancang khusus untuk membangun situs web dinamis dan interaktif. Kemudian, PHP ini dikembangkan pertama kali pada tahun 1994 oleh Rasmus Lerdorf. PHP sejak itu lebih berkembang menjadi salah satu bahasa pemrograman web yang paling populer di dunia. Kalau teman-teman pernah nonton film The Social Media, itu tentang Facebook. Jadi Facebook itu dibangun dengan bahasa PHP. Oke, selanjutnya apa itu PHP? PHP merupakan bahasa pemrograman yang open source yang memungkinkan pengembang web untuk membuat halaman web yang dinamis. Secara umum, PHP digunakan untuk memproses data form atau formulir, mengakses database, menghasilkan konten dinamis, mengolah sesi pengguna, dan melakukan berbagai tugas lain yang berhubungan dengan pengembangan web. Jadi maksudnya untuk memproses data formulir ini seperti halaman login gitu pasti ada formnya. Nah, kemudian posting artikel gitu atau meminjam buku dari perpustakaan gitu pasti ada formnya kan. Nah, uh, di PHP kita bisa memproses data yang diinput sama user dalam bentuk form, kemudian diproses datanya di PHP nantinya. Kemudian disimpan ke database gitu.
Kemudian bisa untuk menampilkan konten yang dinamis. Misalkan peminjaman buku paling lama 12 hari, kalau dia lebih dari 12 hari kena denda. Nah, nanti dari PHP-nya bisa ngitungin dari tanggal peminjaman sampai 12 hari ke depan gitu. Kalau misalkan lebih, dia akan nampilin kayak status uh, terlambat mengembalikan gitu. Itu bisa di PHP. Jadi yang data awalnya cuman siapa peminjamnya sama tanggal kapan peminjamannya, bisa menghasilkan banyak data yang bisa dipakai selanjutnya dan lebih dinamis gitu. Kemudian mengolah sesi pengguna ini maksudnya contohnya kalau kita login sebuah aplikasi web gitu. Jadi kalau kita sudah masuk, eh, waktu kita refresh masih bisa login gitu. Kalau tidak ada sesinya, eh, waktu sudah login, waktu di refresh dia akan balik lagi ke halaman login. Jadi PHP bisa mempertahankan sesi loginnya itu agar tetap bisa di dalam aplikasinya. Sesi login ini juga berfungsi untuk mengamankan data-data rahasia gitu ya. Jadi maksudnya di sini misalkan ada sebuah halaman admin gitu, itu kan nggak boleh diakses sama user atau klien. Jadi untuk supaya bisa masuk ke halaman itu, kita harus login sebagai admin. Kalau login sebagai user, halaman itu nggak bisa dibuka gitu. Oke, PHP bekerja secara server side, yang berarti PHP dieksekusi di server web sebelum hasilnya dikirim ke browser pengguna. Ini seperti yang saya contohkan di atas. Ini berbeda dengan bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, CSS yang dieksekusi di sisi klien. Di sini ada JavaScript, meskipun sekarang JavaScript sudah lebih canggih. Jadi dia bisa uh, di dua sisi ya, bisa di client side, bisa juga di server side kalau JavaScript sekarang. Nah, kemudian mengapa PHP penting? Yang pertama, PHP itu populer dan didukung secara luas. PHP adalah salah satu bahasa pemrograman web yang paling populer di dunia. Dukungan yang luas dari komunitas pengembang telah membuat berkembang pesat dan menjadi pilihan utama untuk banyak proyek web. Kemudian PHP itu bersifat fleksibel, dan PHP dapat digunakan untuk berbagai jenis proyek web, mulai dari situs web sederhana hingga aplikasi web yang kompleks. Jadi bisa untuk buat ya kayak web sederhana, web profile perusahaan gitu, atau web portofolio, bisa juga menjadi satu aplikasi yang lebih kompleks, misalkan aplikasi akuntansi gitu bisa. Kemudian integrasinya PHP ini lebih mudah. Dia dapat diintegrasikan dengan database, web server, seperti Apache, Nginx, dan lain-lain, dan bahasa pemrograman lainnya. Jadi bisa digabung dengan bahasa pemrograman lainnya. Kemudian PHP itu bersifat gratis, open source ya. Sampai video ini dibuat, PHP sekarang sudah versi 8.3. Kita bisa buka di website resminya PHP. Di sini ada versi PHP 8.3. Kalau yang saya gunakan sekarang masih PHP 8.2. PHP bersifat open source, yang berarti Anda dapat mengunduhnya, menggunakannya, dan memodifikasi tanpa biaya. Ini membuatnya menjadi pilihan yang sangat terjangkau untuk pembangunan web. Kemudian dokumentasi yang kaya.
PHP memiliki dokumentasi yang baik dan bersifat komprehensif yang membuatnya mudah dipelajari dan dipahami oleh pengembang pemula maupun berpengalaman. Performa yang baik, meskipun PHP bukanlah bahasa pemrograman yang paling cepat dan mengoptimalkan dengan pengoptimalan yang tepat, PHP mampu menangani trafik web yang besar dan baik. Meskipun bukan yang paling cepat ya, bahasanya, tapi ini sudah cukup baik untuk traffic web yang besar seperti itu. Komunitas yang aktif, PHP ini mempunyai komunitas yang sangat aktif dan responsif dan banyak forum diskusi, grup pengguna dan sumber daya online lainnya yang dapat membantu pengembangan web memecahkan masalah, berbagi pengetahuan dan terus mengembangkan keterampilan mereka. Salah satu web yang saya gunakan untuk belajar dulu untuk pelajari PHP itu ada di w3schools.com. Di website ini sini ada banyak pilihan bahasa pemrograman dan database atau framework juga ada. Sini kita masuk ke PHP. Nah, di sini banyak dijelaskan tentang PHP. Di sini cukup mudah belajarnya. Di sini juga ada bisa kita coba sendiri gitu. Oke. Dengan segala keunggulannya, PHP tetap menjadi salah satu pilihan utama untuk pengembangan web di seluruh dunia, baik untuk pemula maupun profesional. Belajar PHP dapat membuka pintu untuk memahami dasar-dasar pengembang web dan membangun aplikasi yang kuat dan dinamis. Jadi PHP ini cukup bagus untuk pemula sebelum mencoba bahasa-bahasa yang lainnya juga. Kan untuk pemrograman web kan nggak cuma PHP atau JavaScript, bisa Python, Ruby, Flutter mungkin bisa, dan lain-lain. Jadi kita pahami dulu satu, kita ahli dulu dalam satu hal, mungkin di PHP dulu bagi teman-teman yang tertarik. Nah, baru kemudian bisa dilanjutkan ke bahasa pemrograman yang lain. Oke, segitu aja. Kita akan lanjutkan di video selanjutnya untuk cara instalasi PHP. Oke, terima kasih.